terus terang di pembelajaran AI ini kita nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa ya. Kita harus bekerja sama dengan sekolah, dengan pemerintah, dengan swasta ya, kemudian dengan guru, dengan even orang tua, even dengan masyarakat. Sekarang misalnya chatbot, ya kan? Guru-guru mulai pusing dong, gue diganti nama chatbot nih gitu kan. Nah, sebagai guru mungkin iya, karena anak-anak kan bisa belajar dari situ, just login gitu kan, kemudian bertanya apapun dia akan jawab seperti apapun. Tapi ingat bahwa si chatbot itu hanya akan menjawab based on data. Pelatihan di IC ini kan di weekend, pas anak-anak tidak sekolah, biasa diantar oleh bapak atau ibunya. Sekarang yang minta pelatihan bapak dan ibunya. Oh iya. Ikutan tertarik berarti bapak ibunya ya. Gitu ya. Jadi iya. Halo teman-teman semua, selamat datang di Power Your Growth Podcast by Mekari. Jadi hari ini saya, Dian Octavia, sebagai Head of Customer Experience di Mekari akan menjadi host untuk ngobrol-ngobrol nih hari ini dengan tamu spesial kita. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Santi sebagai co-founder dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Oke, selamat datang di Mekari Bu, dan selamat datang di Power Your Growth Podcast. Ya Ibu, apa kabar nih Bu siang ini? baik, terima kasih Mbak Diana. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Bu Santi. Saya adalah co-founder dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Artificial Intelligence Center Indonesia ini yang biasa kita singkat IC, itu merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas kerjasama dari UMG ID Lab Indonesia dengan FMIPA Universitas Indonesia. Tujuan dari lembaga ini memang sengaja didirikan dan didedikasikan untuk pengembangan talenta AI di Indonesia sejak anak-anak dari usia SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Gitu Mbak Diana. Oke, berarti keren banget nih IC ya Bu ya. Hari ini kita bakal ngobrol banyak nih gimana tentang pengalaman Ibu di IC dan juga tentang AI lah ya Bu ya secara general di Indonesia. Nah Bu, berarti kan IC ini tadi banyak murid-murid, berarti bisa dibilang ini berarti kantornya ada di UI ya Bu ya, langsung ya? Ya, kita ada di Lab Multidisiplin Riset Pertamina FMIPA UI, ada di kampus UI Depok di lantai 4. Silahkan kalau teman-teman semuanya mau ke IC, kami persilahkan dari Senin sampai Sabtu kita semua buka di sana. Oke, berarti boleh nih ya Bu, teman-teman yang ngedengerin Boleh. podcast ya di rumah, kalau mau tahu lebih lanjut tentang IC bisa datang langsung nih ke Boleh, UI tadi ya, ke FMIPA. Nah Bu, tadi kan dijelaskan kalau IC ini banyak memperkenalkan AI ya Bu ya, lebih tepatnya ke anak-anak gitu, ke student gitu di sana Bu. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bu ya, biasanya Bu Santi kalau memperkenalkan AI nih Bu ke anak-anak SD mungkin atau ke orang tua dan juga teman-teman yang udah familiar akan teknologi itu seperti apa Bu mendefinisikannya Bu? Biar kita ini lebih paham ya sebenarnya AI itu tuh bentukannya kayak gimana sih gitu. Oke, jadi untuk memperkenalkan AI ya kan, IC membangun atau melibatkan beberapa stakeholder gitu ya. Pertama dari pihak sekolah, tentu saja kita kerjasama dengan beberapa sekolah swasta, negeri dan juga Pemda di sekitar Depok, kemudian Jakarta Selatan, Bandung sekarang, malah Surabaya udah minta juga gitu. Jadi beberapa kegiatan yang kita kerjasamakan, ada satu kita biasanya nyebutnya Fun Learning with AI. Jadi sekolah biasanya mengundang kami untuk memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan program-program AI ke siswa-siswa mereka di sekolah. Jadi tim IC nih yang datang ke sekolah gitu. Tapi selain itu juga kita menyediakan beberapa program, ada namanya AI Days. Jadi kita membuka IC untuk teman-teman, untuk anak-anak SD, SMP, SMA untuk datang ke IC untuk mencoba pembelajarannya seperti apa, kemudian media yang dipakai seperti apa, kemudian kurikulum yang dipakai seperti apa, itu semua kita kenalkan. Kemudian ada juga namanya AI Supercamp. AI Supercamp itu sebuah kegiatan yang memang kita maksudkan untuk mengisi, biasa kita mengisi liburan anak-anak Mbak Diana. Jadi kita ada di satu tempat selama seminggu penuh,
anak-anak belajar tentang AI ini gitu ya, dari mulai yang paling sederhana gitu ya, bagaimana merakit robotnya, kemudian membuat codingnya, membuat programnya, sampai kemudian dia bisa mengoperasikan itu menjadi fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ada juga kita ada beberapa tour gitu ya, school tour gitu ya, kemudian nanti ada school visit, kemudian juga ada pelatihan guru, ada banyak sekali deh lomba ya, robotic competition, AI competition yang memang kita selenggarakan di IC maupun bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu gitu. Oke, berarti secara garis besar banyak banget nih ya Bu ya yang sudah dilakukan Iya, Aici ya Bu iya. ya. Nah, saya lumayan tertarik nih Bu, kan kalau Mhm, misalnya Aici lagi tur gitu ya mhm, ke sekolah gitu kan, mhm, di situ kan ada anak-anak yang sama iya. sekali nih belum tahu Mhm, AI itu mhm, sebenarnya apa sih Bu. mhm, Nah, biasanya tim Aici ini memperkenalkan AI adalah tuh biar mereka paham, itu mhm. biasanya pakai bahasa yang seperti apa tuh Bu biar bisa Kalau paham? kita biasanya menyebutnya AI itu adalah teman baru. Teman Hmm. baru kalau yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajarkan sesuatu, yang bisa diajak sharing, tapi itu bisa kita buat sendiri kalau kita belajar. Jadi misalnya kita bawa ada satu media, kita medianya ada 2 Mbak Diana sebelum lupa, ada kit dan ada juga, robot yang sudah jadi. Biasanya kita menarik, animo siswa itu biasanya kita namanya kita, robotic performance. Jadi kita buka, si robot yang ada, mereka bisa berkomunikasi dengan robotnya, bisa bermain dan seterusnya. Nanti kemudian biasanya timbul pertanyaan, "Gimana Bunda, bisa nggak kita bikin robot kayak gini?" Bisa. Nah itu kita coba dalam bentuk workshop, gitu. Jadi Oke. kami di IC itu membelajarkan AI ini tidak ada teori dan praktek Mbak Diana. Tidak ada dipisah gitu, teorinya seperti ini nanti baru praktek, enggak. Jadi mereka langsung berkenalan dengan, alat-alatnya gitu ya, mereka langsung membuat sesuatu, kemudian langsung mencoba apakah alat yang dia, kerjakan itu bisa berfungsi atau tidak gitu ya. Setelah itu baru nanti dibimbing untuk kalau ada masalah bagaimana mencari pemecahan masalahnya. Contoh misalnya, mereka membuat robot pembersih lantai misalnya, ya kan, sweeper robot misalnya. Nah itu kan kita tidak memperkenalkan bahwa bahan yang dipakai 1, 2, 3 ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini, enggak. Kita coba dengan, kita ada aplikasi sebenarnya Mbak Diana, jadi mereka dengan mengikuti instruksi di aplikasi itu. Oke, kemudian nanti baru setelah robotnya jadi, baru nanti dicoba untuk membuat programnya kan. Misalnya untuk membersihkan ruang kelasnya dia, oke. Nah, ternyata ada robot yang bisa jalan, ada yang robot yang tidak bisa jalan. Nah, itu baru kita kembali mencari pemecahannya gimana nih gitu sampai akhirnya mereka bisa menjalankan semua robot atau AI yang dia kembangkan di situ gitu. Jadi kita kalau boleh disebut kita ada project based learning, ada problem based learning. Jadi kita tidak, sekali lagi tidak memisahkan antara teori dan praktek, tapi anak-anak langsung bereksperience dengan membangun sendiri robotnya, membuat sendiri codingnya, membuat sendiri programnya, dan mengecek sendiri apakah robot atau AI yang dia bangun itu sudah bisa berfungsi atau tidak. Oke, berarti Gitu. menarik banget nih Bu ya, bukan Mhm, langsungan teori dulu berapa lama terus baru mhm, praktek, tapi kita langsung nih yang langsung. project based maupun problem based. Yes, Nah Bu, exactly. tapi saya juga jadi kepikiran nih, Mhm, misalnya kita memperkenalkan ke student gitu ya Bu mhm, ya, pasti kan mhm. studennya beragam juga Iya, pasti ya Bu ya, mhm, atau kita ngomong dengan gurunya yang iya. misalnya dia belum pernah kenal nih AI. Mhm, Bisa jadi akan muncul miskonsepsi Bu, yes. karena, pastilah sekarang juga jangankan AI ya Bu ya yang canggih gitu, Mhm, misalnya teknologi seperti software aja kadang orang tuh punya miskonsepsi, nanti saya tergantikan dong ya. dengan ini Mhm, gitu ya, mhm, atau misalnya aman nggak sih dengan menggunakan seperti ini? Nah, mhm, biasanya Bu miskonsepsi yang muncul itu tuh seperti mhm, apa yang sering Ibu temui dan Aici temui gitu ya mhm. Bu? Dan juga bagaimana biasanya Aici menanggulangi Bu, Oke. memberikan apa ya, semacam, arahan Ya, agar sebenarnya ini tuh nggak kayak gini loh ke mhm, student maupun ke guru-guru yang oke. ditemui gitu Ya, dengan Aici gitu Bu. satu mungkin yang pertama terbayang sama mereka sulit ya gitu, jangankan untuk anak SD kali, kita aja susah belajarnya gitu. Iya Nah, betul. kalau pertanyaan itu muncul, ya kita suruh mereka nyoba aja, ya kan?
nyoba aja, nanti mereka lihat sendiri. Makanya kami lebih banyak dalam bentuk workshop. Kalau sosialisasi ke sekolah, tidak dalam bentuk seminar misalnya, enggak. Biasa kita workshop, yang workshop anak-anaknya, guru-gurunya boleh masuk. Nah, nanti gurunya yang mengevaluasi, silahkan aja Ibu lihat apakah mereka kesulitan, apakah mereka merasa takut, apakah mereka merasa bosan dan lain-lain gitu. Nah, kalau sudah itu biasanya kemudian denial itu hilang. Satu kejawab tuh, sulit, mahal gitu ya. Oke, sekarang Ibu Bapak bisa lihat alat kita seperti apa, dari apa dibikinnya, itu mahal atau tidak. Jadi kami tidak apa ya namanya, tidak show off gitu, bahwa nanti kami akan begini-begini, enggak gitu. Kita biarin aja mereka berinteraksi dengan apa yang kita punya gitu ya. Yang terakhir tadi menarik, apakah robot akan menggantikan kita gitu kan? Kalau secara kasar iyalah, gitu. Iyalah, karena kan robot nggak butuh makan, nggak butuh cuti, nggak butuh nggak bisa tidur, nggak Udah butuh aja main, ya. kerja aja kalau udah kita program gitu ya. Tapi apakah itu akan menggantikan? Sebenarnya tidak, tapi mengganti fungsi kita. Contoh paling sederhana, ini belum ada mungkin ya, kalau kita nyebutnya enable life kalau di IC itu. Jadi uh, life apa namanya, lifestyle yang belum ada gitu ya. Misalnya mereka mengembangkan robot yang bisa menggantikan barbershop misalnya, tukang cukur gitu ya. Satu saat kan tukang cukur akan digantikan oleh robot, ya kan? Jadi bapak-bapak masuk ke barbershop bukan lagi ngobrol sama tukang cukurnya, tapi dia akan berhadapan dengan robot yang bisa menggunting rambut dia. Oke? Si bapak-bapak itu hanya akan memilih mau panjangnya berapa, mau modelnya seperti apa, ya kan? Nanti kemudian akan disimulasikan, oh nanti kalau bapak menggunting rambut seperti ini bentuknya kayak gini gitu. Kalau oke. Maka yang akan menggunting itu adalah robot pasti. Jadi barbershop nggak akan tutup 24 jam kali ya nanti ya kalau sudah digantikan oleh robot. Digantikan. Kemudian tukang cukurnya kemana nih? Kan gitu pertanyaannya. Hilang dong, ya kan? Tergantikan dong oleh robot. Dia akan beralih fungsi. Satu, dia bisa menjadi desain model rambut baru misalnya. Ya kan? Desainer model rambut baru. Atau dia bisa mencari warna rambut terkini. Ya kan? Dia bisa mencari formula parfum yang paling pas untuk rambut dan lain-lain. Nah, hasil risetnya itu yang dimasukkan ke dalam robotnya. Jadi dia boleh digantikan oleh robot untuk tugas mencukurnya. Tapi the man behind the robotnya itu yang akan menjadi pekerjaan baru dia. Gitu. Jadi itu apakah ujuk-ujuk bisa terjadi? Enggak dong. Itu sebabnya kenapa prinsip-prinsip AI ini, pelatihan-pelatihan yang mengarah ke AI dan teknologi ini harus diajarkan dari anak-anak nih. Jadi dia mau jadi apapun di masa depannya nanti, dia siap dan tahu prinsip ini. Nah, itu mungkin yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan dari orang tua, dari guru dan lain sebagainya. Sekarang misalnya chatbot, ya kan? Guru-guru mulai pusing dong. Gue diganti nama chatbot nih gitu kan. Nah, sebagai guru mungkin iya, karena anak-anak kan bisa belajar dari situ, just login gitu kan, kemudian bertanya apapun dia akan jawab seperti apapun. Tapi ingat bahwa si chatbot itu hanya akan menjawab based on data. Ya kan? Nah, kalau sudah out of the box pertanyaan anak-anak, ya dia tetap butuh guru. Maka dibutuhkan guru yang mampu nanti mengembangkan data yang ada di chatbot itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih digantikan ada sebagian, tapi itu nanti akan beralih fungsi lah. Ya, jadi tidak digantikan 100% lah kalau menurut saya. Ya, berarti sebenarnya kata kuncinya tadi beralih fungsi ya Bu ya, kalau kita ambil poin Iya, ketiga ya Bu ya. beralih fungsi atau harus mengembangkan diri ya, skillnya Betul. gitu ya. Kayak tadi tukang cukur, dia nggak hanya bisa mencukur doang, tapi dia juga bisa programming, ya kan? Bisa coding. Nah, makanya kenapa programming, coding, robotik dan AI ini data gitu ya, machine learning segala macam memang harus menjadi pengetahuan dasar bagi seluruh
masyarakat kita gitu. Ya, betul Bu. Jadi upgrade lah ya Bu bahasanya Upgrading, ya, betul, upgrading ya. betul, Nah, setuju. kalau ngomongin hal-hal tersebut ya Bu ya, selain emang sekarang kita dari IG specifically udah mempersiapkan buat talenta masa depan ya Bu. Tapi kan sekarang tuh banyak juga organisasi-organisasi perusahaan yang mungkin udah terkena nih omongan-omongan terkait AI atau segala macamnya Bu. Nah, untuk menurut Ibu sendiri nih berdasarkan pengalaman, apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan oleh pelaku-pelaku usaha ataupun organisasi-organisasi gitu ya, emang untuk menghadapi dari AI ini sendiri gitu. Apa aja yang bisa mereka lakukan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ya tadi kan disebut juga ya Bu ya, bahkan guru aja kadang ngerasa sulit atau misalnya mahal gitu kan. Tapi kan sebenarnya AI ini tuh bisa membuat bisa meng-upgrade lah bahasanya perusahaan-perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Apa aja nih Bu yang harus dipersiapkan oleh mereka-mereka ini dari pelaku usaha biar mereka ini lebih siap gitu untuk menghadapi teknologi di masa depan, terutama AI sekarang gitu. Iya, pertama tentu SDM ya, sumber daya manusianya memang harus di-upgrade terkait dengan pengembangan teknologi. Saya punya contoh real nih Mbak Diana. Ada satu subkontraktor dari sebuah merek kendaraan lah ya, tiba-tiba ke IC gitu ya. Kemudian sama manajernya nih, manajer SDM-nya kebetulan. Nah, kemudian saya tanya, "Bapak perlu apa?" "Iya Bu, saya mau kerjasama." "Kerjasamanya apa?" "Pelatihan." "Pelatihan apa ya Pak?" Gitu kan. Saya ingin teman-teman saya ini dari perusahaan itu dilatih untuk bisa membuat sistem. Nah, jadi sekarang posisinya dia adalah subkon dari sebuah perusahaan gitu ya. Dia memproduksi satu atau dua jenis bagian dari kendaraan lah. Nah, dia kan harus ada quality control. Quality control itu kan sekarang dilakukan secara manual oleh manusia. Oke, nah nanti kalau satu saat si perusahaan membeli robot untuk quality control, maka si SDM quality control habis dong, ya kan? Nah, untuk mengantisipasi itu Bu, saya pengen Ibu melatih nih SDM saya untuk membuat sistem sendiri. Oke. Saya bilang ngapain bikin sistem sendiri, beli aja kan lebih gampang, lebih murah gitu-gitu. Iya kalau dipikir satu sisi emang iya Bu, tapi kalau dipikir lama gitu ya, maka saya akan tergantung ke sistem yang saya beli. Tapi kalau dia kembangkan dari awal oleh SDM-nya sendiri, maka sistem itu akan bisa dikembangkan sendiri. Kalau ada yang keliru bisa diperbaiki sendiri, ya kan? Kemudian nanti di bagian lain mereka bisa juga mengembangkan sistem yang berbeda. Jadi apapun jenis sistemnya, kalau dia sudah tahu basic ilmunya, maka dia semua bisa dikembangkan sendiri. Jadi sustainability dia sebagai SDM di perusahaan itu akan bisa terus ada. Walaupun mungkin orientasi perusahaannya udah berubah dari yang manual menjadi yang digital gitu. Itu contoh-contoh kecil aja. Kemudian sekarang kami banyak menerima kolaborasi dari perusahaan gitu ya, dari industri yang mulai memperkenalkan hal-hal seperti ini ke karyawannya. Jadi sekarang pelatihan misalnya terkait programmer gitu ya, misalnya programmer untuk drone, programmer untuk ini itu udah mulai banyak permintaannya gitu. Jadi kalau nanti IC memang tidak semua bisa dikerjakan sendiri, kita biasanya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya terkait sama manajemen, misalnya risk management, misalnya risk analysis gitu ya, risiko analisis itu kan sudah bisa sebenarnya dengan menggunakan sistem. Nah itu yang kita banyak kerjasamakan. Jadi pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Kemudian juga banyak yang sekarang mulai tuh kerjasama dengan IC, misalnya untuk memperkenalkan pembelajaran ini ke anak-anak karyawannya gitu ya. Jadi satu perusahaan kemarin itu mengundang anak-anak karyawan dan anak-anak kliennya untuk bermain ke IC. Oke, jadi dengan melakukan kegiatan seperti itu secara tidak langsung dia mulai mensosialisasikan kan akan ada teknologi seperti ini, tapi juga melibatkan keluarga karyawannya. Jadi someday dia akan menggantikan dalam tanda petik atau membuat terobosan baru menggunakan teknologi,
ya si karyawan dan keluarganya sudah tahu gitu bahwa oh iya memang ada teknologi seperti ini. Kurang lebih seperti itu sih Mbak yang secara real ya kita Mhm. alami dan lakukan di IC Oke, gitu. berarti, sebenarnya mungkin kalau saya summarize ya Bu Mhm, ya, berarti satu tuh SDM-nya dan iya. mungkin yang kedua untuk tidak, being open minded gitu, open Yes. terkait, Mhm, apa sih yang bisa saya iya. upgrade skill-nya Tidak kayak gitu ya. deny dulu Tidak kali deny ya, juga mungkin ya Bu ya, betul betul gitu. betul Nah gitu. berarti ini sebenarnya sedikit menjawab pertanyaan saya yang selanjutnya nih Bu. Mhm, Tapi dari IT sekarang tuh, mhm, kan tadi kan udah dijelasin nih Bu ya, misalnya AI Day atau AI Week tadi ya mhm, disebutin di mhm, awal, untuk, sekolah ya, atau student. Nah mhm, untuk, profesional-profesional nih Bu mhm, seperti tadi, sebenarnya ada nggak sih Bu, ya keterampilan training khusus gitu mhm, ya yang emang IC provide atau misalnya mhm, secara general itu memang ada untuk bisa mempersiapkan skill-skill yang tadi Ibu omongin? Kan kalau tadi kan mungkin spesifik ya Bu ya ke mhm, satu mhm, perusahaan dan perusahaan mhm, mhm. spesifik gitu. Nah kalau secara generik sendiri nih Bu dari IC maupun secara keterampilan di luar Mhm. sana itu sekarang ada nggak sih Bu, apa ya, training atau pelatihan khusus gitu dalam memupuk si skill tadi gitu Bu? Iya, jadi ada yang menarik sebenarnya fenomenanya Mbak Diana di IC ini. Tadinya kan IC ini hanya berfokus pada talenta AI untuk anak-anak kan, SD, SMP, SMA gitu. Kemudian, berkembang ke mahasiswa gitu ya. Nah, pelatihan di IC ini kan di weekend, oke, pas anak-anak tidak sekolah. Biasa diantar oleh bapak atau ibunya. Sekarang yang minta pelatihan bapak dan ibunya Oh iya, ikutan tertarik berarti ya Bu ikutan bapak ibunya tertarik ya? gitu ya. Jadi Iya iya. akhirnya kita buka gitu loh, untuk sekarang lagi berjalan nih di IC, apa namanya, eee, pelatihan ya general AI lah ya untuk umum Mhm. gitu. Jadi tuh, campur-campur tuh, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada nenek-nenek yang memang pengen menekuni AI gitu, hanya untuk menjawab rasa penasaran aja mereka sebenarnya AI itu seperti apa gitu. Jadi, biasanya kalau untuk, pengembangan apa, pelatihan itu kita sangat-sangat customize. Kita merujuk pada kebutuhan klien, baru kita kembangkan kurikulumnya bersama-sama. Kayak tadi yang saya cerita ada Mmm. yang subkon dari sebuah, apa, kendaraan gitu ya, ya sudah kita provide pelatihan untuk itu. Ada juga misalnya dari sebuah, perusahaan elektronik misalnya, dia ingin, meng-upgrade produknya gitu ya menjadi berbasis AI. Misalnya, eee, dia memproduksi apa ya, LCD misalnya ya. Biasanya LCD itu kan tergantung lama pemakaiannya itu kan di apa namanya, di lampunya kan. Nah, dan lampunya kan mahal ya, mahal hampir sama harganya dengan LCD itu sendiri. Sementara pemakai LCD itu kan beragam, ada yang rajin begitu selesai dipakai dimatiin gitu kan, ada yang cuek. Nah, padahal lama pemakaiannya itulah yang menentukan lama pemakaian lampunya itulah yang menentukan awet atau tidaknya dipakai di produk gitu. Nah, dia ingin, tahun depan produk yang keluar itu udah berbasis AI gitu kan. Jadi dia minta pelatihan untuk kita, bagaimana, karyawan mereka bisa meng-embedded gitu ya, sebuah sensor atau apapun namanya ke dalam produk mereka. Jadi, 1 hari LCD yang dia hasilkan itu kalau 1 menit nggak dipakai dia mati otomatis gitu. Nah, jadi yang umum-umum seperti ini kita sediakan, tapi memang kita basisnya atau apa ya, menyusun pelatihannya itu based on kebutuhan mereka sih. Oke, Gitu, itu heeh. menarik banget ya Bu ya, berarti, Mhm, mhm, eee, niatnya mengantarkan anak gitu ya, tapi mhm. ternyata malah Malah bapak dia yang ibunya mau ikut tertarik gitu ya Bu, ya. Dan ternyata se-custom itu ya Bu ya, yang dia emang iya, di-provide kita oleh custom IC ya. biasanya gitu, Oke, nah heeh. Bu, sebenarnya kan kita baru aja nih Mekari itu mengadakan Mhm. Mekari Conference tanggal Oke, 7 September 2023 di ISBT kemarin dan, mhm, kebetulan kami mengundang, Steve Nuri. mhm. Beliau adalah, Oh iya, founder dari AI for mhm, Diversity. Jadi mhm, kita lumayan banyak lah ya ngobrol mhm, tentang AI gitu di mhm, Makari Conference dan ada satu statement dari mhm, Steve Nuri ini bilang, kalau tidak ada 100% definisi yang tepat terkait ethical and responsible AI nih Bu, iya, sebagai teknologi dan mhm, legislation itu akan terus berubah. Nah, iya, jadi terkait setuju, ini ya Bu, banyak juga mungkin orang yang, punya kepikiran takutnya AI ini bisa digunakan untuk quote unquote kejahatan gitu iya, kan Bu mhm, sebenarnya ya mhm, dan, mungkin
mungkin aja memang ada nih Bu takutnya yang Mhm, punya ide-ide yang mhm, semacam itulah yang ya, kita sebenarnya tidak inginkan gitu ya Bu ya. mhm, Sebenarnya kalau menurut Ibu apa aja sih strategi atau prinsip mhm, yang bisa diikuti oleh organisasi yang emang menerapkan si AI tadi gitu ya Bu mhm, ya, mhm, dan juga misalnya tadi konteksnya student adalah bapak ibunya, itu mhm. biar AI ini ke depannya tidak digunakan untuk hal-hal seperti itu gitu Bu? Iya, kalau itu kan balik ke karakter ya, kalau saya setuju gitu. Jadi sebagai sebuah, teknologi tentu itu akan ada kutub positif dan kutub negatifnya. Kalau kita sebutnya kerennya pisau bermata dua lah ya, Nah iya Bu. tergantung kita nih, menggunakannya, apakah pisau itu akan kita pakai untuk kebaikan atau sesuatu yang tidak baik. Nah, saya sih tidak bisa mengajarkan bahwa ini gini loh caranya, enggak, tapi yang saya lakukan di IC, itu biasanya kita kalau memberikan pelatihan itu, sistemnya kolaboratif kooperatif namanya. Jadi anak-anak itu kita biasakan gitu ya untuk mengerjakan semuanya secara berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Karena pada proses di kelompok itulah kemudian terbentuk karakternya dia. Misalnya kemampuan dia untuk bekerja sama, kemampuan dia untuk mendengarkan, kemampuan dia atau keterampilan dia untuk mengalah, keterampilan dia untuk mempresentasikan sesuatu, ya kan? Nah, kalau misalnya kebiasaan itu kita latih gitu, kalau menurut kami hal-hal seperti itu akan mungkin ya akan bisa kita hindarkan. Karena apa? Dia nggak percaya sendiri. Yang banyak ditakutkan orang kan kalau orang kerja dengan teknologi maka dia menjadi egois, tidak tidak bisa mendengar orang gitu ya karena dia hanya berkomunikasi dengan mesin atau sistem atau teknologi gitu ya. Nah itu kita nggak hilangin Mbak, hubungan antar manusianya kita nggak hilangin. Jadi dia tidak misalnya belajar AI pakai aplikasi, udah aplikasi doang gitu dia bikin aplikasi, enggak. Dia harus berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi modul di IC itu memang sudah kita rancang, ini nggak bisa dikerjain sendiri gitu. Dalam waktu tertentu ya, karena kan pelatihannya ada waktu tertentu. Nah dia harus bekerja sama, ya kan? Harus bekerja sama, harus menimbang rasa, harus nerima pendapat temannya gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan pembiasaan seperti itu, maka cara berpikirnya gitu ya, cara apa logis, kemudian kreatif, kritisnya itu akan terbentuk begitu. Nah, tapi kalau menjawab etik gitu ya, etik itu ya tadi saya setuju dengan, pendapat yang tadi gitu ya, bahwa ya memang nggak ada yang setiap hari, setiap saat mungkin bisa berubah. Nah sekarang IC Mbak Diana just untuk informasi aja, IC bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, itu sekarang sedang penelitian justru. Sekarang kita sedang penelitian memulai gitu ya, mengumpulkan data dari masyarakat, dari guru, dari siswa, dari komite gitu ya. Sebenarnya pembelajaran AI yang mereka butuhkan tuh seperti apa sih gitu. Tapi ini baru tahap awal Mbak Diana, ini baru penelitian tahun pertama, jadi masih need assessment gitu ya untuk menuju ke yang tadi. Bagaimana sebuah metode pembelajaran yang bisa mengajarkan sesuai dengan yang kita inginkan, target-target kita, tapi tidak meninggalkan etika, tidak meninggalkan karakter, gitu. Nah, saya sekarang terus terang belum bisa menjawab ini Mbak Diana karena memang IC baru ya, baru mulai firm berjalan tuh pertengahan 2022. Mudah-mudahan ke depannya kita akan terus evaluasi, kita akan terus lihat perkembangan siswa-siswa kita yang belajar di IC maupun di tempat kolaborator IC tadi, gitu. Nanti, kalau karakter ini kan tidak bisa dinilai sesaat gitu ya, itu memerlukan proses, itu memerlukan waktu, jadi mudah-mudahan sih yang kita kembangkan sekarang itu bisa menghindari atau sedikit ya membuat anak-anak kita tidak keluar dari karakter yang kita harapkan Oke, amin ya gitu, Bu ya. amin, Nah, heeh, Tapi saya jadi pengen tanya sih Bu, mhm, kalau kan tadi kan disebutkan kalau IC juga mhm, melakukan pelatihan mhm, gitu ya untuk memberikan konteks terkait AI iya, ini kepada mhm, orang-orang yang sudah dikategorikan dewasa ya Bu ya, mhm, mhm, kepada perusahaan, mhm, pelaku bisnis segala mhm, macam. Apakah konsep yang sama secara berkelompok tadi mhm, atau proyekan itu mhm. bisa diterapkan untuk menghindari hal-hal, buruk yang tadi gitu?
Kalau yang kita lakukan masih sama, Mbak. Hmm. Jadi strateginya sama gitu ya, mungkin targetnya aja yang berbeda gitu ya. Jadi Yang satu kecil masih anak-anak, yang satu udah dewasa iya, gitu ya Bu. iya kalau kita nyebutnya ya eh, vibes-nya berbeda deh kalau Kebayang ya. ngajarin anak-anak dengan teman-teman ya. Hmm. Jadi biasanya juga tutornya kita khusus gitu ya. Materinya kan kita kerjasamakan sama mereka. Waktu pembelajarannya tuh pelatihannya juga beda gitu. Mm-mm. Jadi semua kita sesuaikan dengan kebutuhan klien deh gitu. Walaupun mungkin belum ideal gitu ya, kami terus apa ya meminta saran, meminta evaluasi dari mereka tentang proses yang kita jalankan gitu. Oke, berarti Mm-mm. so far eh, apa ya, keterampilan atau metode lah Bu ya, Mm-mm. metode yang digunakan itu kurang lebih sama. Karena kan sebenarnya itu balik lagi kepada ethical Iya. karakter lah ya Bu ya, Mm-mm. watak gitu dari Mm-mm. manusianya ini. Oke, ini nggak kerasa nih Bu, kita ngobrol-ngobrol, saya udah sampai di pertanyaan terakhir nih Bu mungkin ya. Siap. Nah, Mm-mm. mungkin kami pengen banget nih minta wisdom lah atau minta advice dari Ibu juga sebagai praktisi Mm-mm. yang sudah menjalankan IC ini dari 2019 terbentuk Mm-mm. awal ya Bu ya, Mm-mm. dan fully operated di 2022. Jadi sebenarnya menurut Ibu ataupun bisa dipesankan kepada pendengar podcastnya juga, bagaimana sih Bu organisasi atau institusi di Indonesia secara keseluruhan itu bisa bahu-membahu, bisa Mm-mm. berkolaborasi untuk mendukung budaya pembelajaran AI gitu Bu. Mm-mm. Karena AI ini kan adalah sebuah development ya Bu ya, improvement dari teknologi yang kedepannya akan terus ada perkembangannya gitu Bu. Mm-mm. Jadi bagaimana nih menurut Ibu organisasi atau institusi profesional di luar sana bisa mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan untuk AI sendiri spesifik di Indonesia Bu? Kira-kira gimana? Oke. Di Indonesia mungkin kita ada beberapa hal yang kita belum punya gitu ya. Kita belum punya kurikulum yang mumpuni gitu ya. Lack of kurikulum kita belum punya. Yang kedua, lack of teachers. Kita belum punya guru-guru yang mumpuni untuk membelajarkan AI ini gitu ya. Kemudian kita belum punya lack of ecosystem kalau kami menyebutnya in education gitu ya. Tidak ada ekosistem yang sudah berjalan gitu ya, antara misalnya pendidikan dengan industri seperti apa untuk AI ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih sekarang saatnya kita berkolaborasi gitu. Berkolaborasi, bekerja sama, saling terbuka. Anda punya apa, saya punya apa, kita kembangin apa gitu ya. Kemudian Anda punya kekurangan apa, saya punya kekurangan apa. Oke, untuk kekurangan ini mari kita selesaikan bareng gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih saatnya sekarang kita ya berkolaborasi gitu, bekerja sama, karena kalau enggak ya kita akan ketinggalan lagi gitu ya. Jangan sampai masa-masa emas ini kita ketinggalan gitu. Jadi terus terang di pembelajaran AI ini kita nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa ya. Kita harus bekerja sama dengan sekolah, dengan pemerintah, dengan swasta ya, kemudian dengan guru, dengan even orang tua, even dengan masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ayo kita berkolaborasi untuk mencari bentuk, mencari model pembelajaran AI yang memang kita rasa tepat sesuai dengan karakter bangsa kita, sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Itu aja sih Mbak Diana. Oke, keren banget nih Bu. Jadi sebenarnya sekarang ini lagi masa emas ya Bu ya, Iya. kalau misalnya kita tuh mau berkolaborasi Iya. gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin nih podcast hari ini juga, tadi kita hari ini banyak ngobrol sebenarnya IC itu apa yang di-provide. Kalau misalnya IC itu benar-benar berdasarkan needs juga gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ngedengerin podcast nih ada yang student atau ada yang profesional, semuanya bisa nih langsung ke IC, datang langsung ke kantornya juga bisa untuk ikut ya Bu ya, berpartisipasi biar bisa kenal lebih lanjut terkait AI dan tahu sebenarnya AI itu kayak gimana sih, teman baru kita ini Teman sebenarnya baru. gimana sih gitu ya, gimana kita bisa tahu fungsinya apa sih buat kita gitu ke depannya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cek website-nya juga ada ya Bu ya, website IC, atau bisa datang langsung ke IC, tadi kantornya di FMIPA di UI ya Bu ya gitu. Atau Instagramnya. Oh iya, boleh nih Bu, Instagramnya apa tuh Bu IC nih? IC.official. IC.official, Iya. jadi bisa langsung ke TikToknya Instagram. juga, Oh, ya. TikToknya ada. Ada. Oh, duh, Lengkap sangat deh. gadget ya Bu. Oke, jadi sekarang TikToknya apa tuh Bu? TikTok sama, Sama IC.official. @IC.official berarti ya. Jadi teman-teman Iya. bisa langsung check it out ke website, Instagram, TikTok, atau datang Yes. langsung juga boleh nih Sip. kita. Oke, Bu,
Bu Santi terima kasih banyak Ibu sudah mau main ke kantor Rotary, sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama saya hari ini untuk memberikan wawasan lebih lanjut kepada teman-teman pendengar podcast di rumah tentang AI, tentang IT dan bagaimana kita bisa sama-sama tadi berkolaborasi untuk mendukung perkembangan teknologi AI di Indonesia ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Santi. Sama-sama Mbak Diana, makasih juga sudah diundang sama Kari, senang banget. Saya juga secara terbuka mengundang semuanya, silahkan datang ke IC atau follow media sosial IC untuk melihat apapun kegiatan atau apa rencana yang sedang dan akan dilaksanakan oleh IC. Oke. Terima kasih ya Terima Mbak kasih Diana. Bu. Oke teman-teman, tadi udah kita ngobrol banyak gitu ya tentang AI dan IT juga bersama Ibu Santi. Seperti yang tadi aku bilang, kita sempat ada ngobrol dengan Steve Nuri juga, founder of AI Diversity di Makari Conference 2023. Jadi bisa langsung aja ke YouTube kita untuk cek sesi kita waktu di Makari Conference itu seperti apa sih, sneak peek-nya gitu. Dan nggak cuman dari secara general gitu ya, di Makari juga kita sangat mendukung perkembangan teknologi AI untuk support seluruh clients dan juga bisnis-bisnis di Indonesia di setiap produk-produk yang ada di Makari, baik itu talenta, Makari Jurnal maupun Makari Kontak. Jadi teman-teman juga bisa langsung cek ke produk kita masing-masing untuk cari tahu nih fitur apa sih yang sebenarnya kita udah mengoptimalisasikan penggunaan AI untuk support operasional bisnisnya teman-teman yang ada di rumah semuanya. Mungkin hari ini itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita hari ini dan sampai jumpa di Power Your Growth Podcast Makari selanjutnya. Bye-bye. Semoga podcast Power Your Growth ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Makari. We'll see you next time.